Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita lanjutkan untuk perkuliahan pada hari ini. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang cara untuk membuat kuesioner dengan menggunakan Google Formulir, ya. Nah, nanti akan kita bahas. Jadi ini kebetulan ada contohnya. Jadi ada kuesioner, ada dua kuesioner. Yang pertama, kuesioner evaluasi pembelajaran sistem daring pada kondisi darurat pandemi COVID-19. Jadi ini nanti kita butuh responden ya untuk melakukan kuesioner. Ini ada identitas, kemudian di sini ada pertanyaan, ada pilihan jawabannya, ada 9 pertanyaan. Yang kedua, kuesioner tentang motivasi kerja. Ini saya contohkan dua supaya saudara mengetahui bentuknya berbeda ya. Yang pertama bentuknya seperti ini ya. Jawabannya, pertanyaannya berbeda, jawabannya juga berbeda pilihannya. Kalau di sini pertanyaannya berbeda, jawabannya pilihannya sama, hanya dia tinggal milih salah satu. Ini fungsinya nanti ketika saudara melakukan penelitian atau skripsi, butuh data, salah satu data didapatkan itu dari hasil kuesioner. Nah, selama ini ketika kita melaksanakan kuesioner, biasanya kita cetak kertas, kemudian kita bagikan ke responden, kemudian mengisi, baru kita lakukan rekapitulasi dari hasil pengisian kuesioner. Nah, di sini kita menggunakan teknologi ya, menggunakan Google Formulir ya, menggunakan Google Formulir untuk membuat kuesioner seperti ini. Nanti responden mengisi secara otomatis dengan perangkat smartphone-nya atau komputernya, dan kita dapat rekap secara otomatis ya. Yang kedua nanti akan kita bahas tentang gimana caranya memperpendek alamat URL. Jadi kalau kita memberikan alamat URL terlalu panjang ya, nanti bisa kita perpendek dengan aplikasi ya atau penyedia layanan untuk memperpendek dari alamat URL. Yang ketiga nanti kita coba untuk membuat sebuah barcode. Jadi scan barcode-nya nanti menuju ke alamat kuesioner yang sudah kita buat. Oke, kita mulai. Yang pertama, saudara harus membuka drive.google.com ya. Karena nanti untuk membuat Google Formulir itu berada di drive.google.com. Nah, Google Drive ini adalah salah satunya adalah media penyimpanan cloud computing. Jadi sudah tidak zamannya lagi kita menggunakan flash disk, sudah tidak zamannya lagi kita menggunakan hard disk eksternal. Kita menggunakannya adalah Google Drive. Nah, akun untuk Google Drive-nya, kalau yang akun biasa itu saudara dapat kapasitas sebesar 15 GB ya. Kemudian kalau akunnya premium itu unlimited ya, unlimited. Jadi saudara buka Google Drive ya. Nanti login, ini kebetulan sudah saya buka Google Drive-nya di sini. Ini saya punya penyimpanan 15 GB ya, 15 GB sudah terpakai 7,4 ya. Ini akun Gmail biasa. Nah, kebetulan saya juga punya akun yang premium ya, akun dari Universitas Semarang. Nah, kalau ini unlimited ya, ini akun Universitas Semarang sudah terpakai 18,9 GB. Jadi materinya saya sudah kali ini 7,4 ya. Ini dulu dipakai untuk Google Classroom. Jadi materinya sudah sudah saya simpan. Jadi ketika saya kembali ke rumah, saya ke kampus, itu sudah kita tinggal buka Google Drive-nya. Ya, sudah diinstal di komputer juga, jadi lebih
lebih mudah. Selain Google Drive, ada namanya OneDrive ya. OneDrive saudara dapat kapasitas 5 TB, itu silahkan digunakan. Ya. Kemudian ada lagi namanya Dropbox ya. Ada yang lagi namanya Dropbox. Jadi saya menggunakan 3 penyimpanan tersebut. Oke, kita mulai untuk caranya. Nanti hasilnya seperti ini. Ini hasil kuesionernya. Nah, ini untuk kuesioner untuk evaluasi pembelajaran. Jadi saya bagi menjadi 2 bagian. Ya, ini responnya sudah 87. Ini artinya sudah 87 yang sudah mengisi dari formulir yang sudah saya buat. Jadi yang pertama ini ada identitas, ada NIM. Nah, ini nanti saya tunjukkan gimana memberikan contoh ya. Kemudian ada nama lengkap, jenis kelamin, umur, ya. Kemudian bagian yang kedua untuk mengisi dari kuesioner ini. Nah, ini sama seperti yang ada di sini. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, kuesioner yang kedua ini mengenai motivasi kerja. Ini mungkin nanti kalau digunakan untuk penelitian ya. Yang pertama identitas dulu, kemudian bagian yang kedua adalah memberikan jawaban dari pertanyaan di bawah ini. Nah, ini. Jadi kita pakainya adalah skala. 1, kalau 1 itu adalah tidak setuju, 2 itu kurang setuju, 3 cukup, 4 setuju, 5 sangat setuju. Ya, jadi nanti di sini seperti ini. Seperti kalau saudara memberikan rantai bintang itu ya, di Gojek atau di Grab, bintang 1 sampai 5, nah ini juga sama. Ya. Kalau ini paling bawah adalah tidak setuju. Fungsinya apa? Tadi sudah saya sampaikan, jadi kalau saudara melakukan penelitian ya, ini nanti butuh data banyak, respondennya hanya dikasih alamat link, nanti mereka mengisi dari alamat link yang sudah kita sediakan. Oke, kita mulai. Kita buka Google Drive-nya dulu di sini, ya. Kemudian kita untuk membuat Google Formulir, kita klik tanda plus yang ada di sini atau baru, saudara klik. Kemudian pilih Google Formulir. Ada 2 pilihan, formulir kosong atau dari template. Kita pilih yang formulir kosong. Ya, kalau template ada template-nya. Ada bentuknya ya, ada bentuknya yang sudah disiapkan ya, tapi kita pilih yang formulir kosong atau kita lihat dulu, tidak apa-apa, dari template. Untuk pendaftaran acara, tiket keluar sudah disediakan ya, permintaan cuti, informasi kontak, ya, dan seterusnya. Kalau kosong ya kita tinggal pilih tanda plus ini. Kita kasih judul. Ya, kita kasih judulnya adalah misalnya saya lihatkan di sini ya, kita copy paste saja. Nah, ini kuesioner. Jadi saran saya saudara buat di Microsoft Word dulu, kemudian tinggal di copy paste di sini. Nah, kuesioner evaluasi pembelajaran sistem daring. Nah, ini. Kemudian kita kasih deskripsi ya, deskripsinya apa? Ini deskripsinya. Kita pastekan di sini. Nah, ini deskripsinya. Ya. Baru kita akan mulai membuat sebuah pertanyaan. Jangan lupa silakan di bagian atas kita simpan namanya. Ya. Kita kasih namanya, misalkan apa? Kuesioner daring 2 ya, karena tadi saya sudah membuat yang pertama. Kuesioner. Nah, kuesioner daring 2. Ini namanya. Ini nanti dia akan menyimpan di dalam drive. Ya. Berikutnya kita akan membuat sebuah pertanyaan. Ya. Kita akan membuat sebuah pertanyaan, yaitu yang akan kita sampaikan kepada mahasiswa. Ya, pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada mahasiswa. Sebelum kita bikin pertanyaan, mahasiswa diminta untuk mengisi identitas dulu, atau responden ya kita nyebutnya ya. Responden diminta untuk mengisi identitas dulu yang terdiri dari NIM, nama, jenis kelamin, dan
umur. Oke, di sini ada pertanyaan ya, pertanyaan tanpa judul. Saya isikan misalkan NIM, tipenya apa? Nah, ini di sini ada tipe, ada jawaban singkat, ada paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, ya. Kemudian upload file, skala linear, ya, dan seterusnya. Kita gunakan yang jawaban singkat. Biasanya Google Formulir akan mendeteksi ya ketika kita ketik NIM pakai jawaban singkat, nanti dia akan menuliskan di sini. Kemudian di sini validasi respon telah ditambahkan ya. Ini kalau nggak ingin divalidasi, kita hapus saja. Kita hapus. Berikutnya NIM ini wajib diisi. Nah, berarti di bawah sini kita geser ke kanan ya, ke kanan bahwa tanpa mengisi sebuah NIM itu nanti dia tidak bisa diproses selanjutnya. Jadi NIM ini kategorinya wajib. Nah, nanti saya akan tambahkan di sini untuk NIM. Ya, ini ada saya kasih contoh. Jadi saya kasih contoh. Caranya kita tinggal klik tanda titik 3 di bawah, kita klik. Kemudian kita kasih deskripsi. Ya. Misalnya contohnya adalah berapa? F 13 kali 19 0001. Nah, ini jadi nanti yang ngetik adalah melihat dari contoh yang ada di sini. Oke, NIM, kemudian ada sudah ya, diklik keluar. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita buat yang kedua adalah nama lengkap. Ya, kita bisa menambahkan, kita tinggal klik tombol plus di sini. Ya, ini akan menambahkan pertanyaan. Kita ketikkan saja nama. Ya, otomatis jawaban singkat ya, atau nama lengkap. Kategorinya wajib diisi. Kalau nama nggak perlu kita kasih contoh, ya, namanya sendiri. Yang ketiga ada jenis kelamin ya, jenis kelamin. Atau kita bisa mengcopy. Di sini ada duplikat ya, duplikasikan. Nah, nama kita kasih misalkan jenis kelamin. Nah, otomatis dia akan mendeteksi kalau jenis kelamin kita menggunakan opsi, meskipun kita bisa pindah. Ya, jenis kelamin itu adalah opsi atau pilihan ganda. Opsi yang pertama adalah jenis kelaminnya adalah laki-laki. Yang kedua tambahkan ya perempuan. Ya. Yang kedua laki-laki dan perempuan. Kita juga bisa menambahkan gambar ya di masing-masing pilihan ini juga sama. Kategorinya wajib diisi. Ya. Berikutnya yang terakhir adalah umur. Saya copy saja. Kemudian saya ganti umur. Bukan pilihan ganda, tapi saya ubah menjadi jawaban singkat. Ya. Umur ini termasuk jawaban singkat. Saya kasih validasi. Ya, validasi. Angka, misalkan saya buat kurang dari, jadi usianya adalah nah ini saya buat antara ya, antara usia yang saya butuhkan berarti antara usia misalnya 15 tahun sampai 50 tahun. Jadi ketika dia mengisi umurnya, dia nanti adalah usia 15 sampai 50 ya. Oke. Ini adalah untuk yang bagian pertama. Kemudian kita buat bagian yang kedua. Ya, kita buat bagian yang kedua nanti contohnya seperti ini. Ya, identitas pertama, bagian kedua. Ya. Untuk membuat bagian kita bisa tambahkan di sini, yaitu namanya tambahkan bagian. Jadi nanti kuisnya terdiri dari dua bagian ya, terdiri dari dua bagian. Saya klik di sini. Nah, ini bagian yang kedua, ini bagian yang pertama. Jadi bagian yang pertama menjelaskan tentang identitas dari responden.
Bagian kedua kita baru mulai ke pertanyaan ya. Kita kasih pertanyaan ini dalam rangka ini untuk mengisi kuesioner di bawah ini. Ctrl C, ini Ctrl V. Nah, dalam rangka perbaikan teknis pembelajaran, dimohon mahasiswa dapat mengisi kuesioner di bawah ini. Nah, ini juga ya. Atau langsung diisi aja, mohon mahasiswa dapat mengisi kuesioner di bawah ini ya. Nah, lebih singkat ya. Nah, mohon mahasiswa dapat mengisi kuesioner di bawah ini. Oke, kalau sudah kita mulai ke pertanyaan ya. Kita plus tanda ini. Pertanyaan menggunakan opsi, kita tinggal copy paste yang ada di sini. Misalnya ini pertanyaannya, saat darurat COVID-19, apakah seluruh kegiatan pembelajaran terlaksana dengan baik, dalam arti terstruktur sesuai jadwal, terkoordinasi? Ini pilihannya adalah kurang, cukup, baik, sangat baik ya. Saya isi di sini. Kurang, tambah opsi, cukup ya. Kemudian saya tambahkan opsi baik, sangat baik. Nah, ini kurang, cukup, baik, sangat baik. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua kita bisa salin ya, salin. Kemudian kita tinggal copy paste pertanyaan yang ada di dalam Microsoft Word. Ya. Jadi mungkin nggak semuanya ya saya sampaikan di sini. Ini pertanyaan yang pertama kita pakainya adalah pilihan ganda. Jangan lupa wajib diisi ya. Di sini ditambahkan wajib diisi. Ya. Kemudian yang kedua, alokasi dana. Yang ketiga, mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya. Kemudian yang keempat, media yang dinilai efektif. Yang kelima, seberapa mudah pembelajaran daring digunakan. Keenam, bagaimana interaksi dosen. 7, seberapa tertarik ya. Kemudian sampai ini, berikan saran. Ya, saran ini adalah jawaban panjang. Oke, kita sudah berhasil membuat kuesioner ya, kuesioner yang ada di sini. Oke, ini contoh. Kita juga bisa mengimport yang sudah ada. Kita bisa mengimport yang sudah ada. Misalkan ini saya hapus. Cara mengimportnya kita tinggal di sini, import pertanyaan. Diambil dari kuesioner ini, kuesioner, pilih. Ya, yang saya ambil yang mana saja, yang saya ambil berarti pertanyaan yang kedua. Iya. 1, 2, 3, 4. Syaratnya sudah ada ya. 5, 6, 7, 8. Ya, oke, saya import. Nanti dia berada di bawah ini. Nah, ini sudah sama. Atau mungkin kalau misalnya kita bikin soal pilihan ganda atau isi di sini juga bisa. Jadi jawabannya di copy, diimpor dari dokumen atau dari Microsoft Excel atau yang lainnya juga bisa. Ya, jadi mungkin nanti di lain kesempatan nanti akan kita bahas ya. Jadi menambahkan add-on ya, menambahkan add-on. Oke, ini sudah pertanyaannya sudah tampil semuanya. Ya. Kemudian ini pertanyaan yang kedua. Ini tentang motivasi kerja. Sedikit saya ulas ya. Kalau ini berikan jawaban, kemudian kita menggunakannya adalah pilihannya adalah ini. Kita gunakan mana tadi? Pilihannya adalah skala link ya. Nah, ini. Nah, kita pakainya adalah pakai
skala linier. Jadi kita gunakannya untuk membuat seperti ini. Ini kita menggunakan skala linier. Nah, jadi nanti untuk membuat seperti ini, nanti kita membuat pilihannya adalah skala linier. Dipilih dari skala 1 sampai skala 5. Nah, ini pertanyaannya. Nah, kalau kita sudah mengisikan pertanyaannya, berikutnya kita akan melakukan pengaturan ya supaya ini lebih menarik ya. Kita atur temanya. Pengaturan temanya ada di sini. Sesuaikan tema. Kita lihat headernya, kita kasih gambar. Ya, ini gambar, pilihan gambarnya. Ilustrasi misalnya. Nah, seperti ini. Disipkan. Nah, ini pertanyaannya. Kemudian di bawahnya ada warnanya, kita bisa tentukan warnanya. Ya, ini warnanya. Kemudian warna latar belakangnya, ya, atau pakai putih. Ya. Nah, ini misalnya. Kemudian gaya fontnya bisa kita setting. Nah, ini gayanya miring ini. Atau kita buat dasar aja ya, yang standar aja. Ini untuk temanya, kita bisa atur tema. Berikutnya yang perlu kita setting, kita close ya untuk temanya. Ini untuk pratinjau atau preview, jadi ketika diklik nanti tampilannya seperti ini. Ya. Nah, ini kalau bagian itu nanti dia di berikutnya. Ini kan ada dua bagian kan. Bagian 1 ngisi dulu, ini bagian 2. Jadi bagian 1 dia ngisi dulu di sini. Ya. Kemudian baru berikutnya nanti menuju ke bagian yang kedua. Ya, seperti ini. Itu pratinjonya. Kemudian di sebelah kanan ada setelan. Ya, setelan kita akan coba untuk mengatur setelannya. Yang pertama umum. Ini kumpulkan alamat email, itu nanti berarti setiap responden nanti diminta untuk menginputkan alamat email kalau diperlukan ya. Kemudian tanda terima respon, kalau sudah nanti dikasih tanda terima. Berikutnya perlu masuk batasi ke 1 tanggapan. Nah, ini penting. Jadi ini saya setting, artinya 1 email hanya bisa mengisi 1 formulir. Karena kalau nggak dibatasi nanti respondennya mungkin 1 orang bisa ngisi banyak kuesioner. Jadi ini memang tanggapannya adalah 1 orang harus atau 1 email hanya bisa mengirim 1 tanggapan. Ya. Ini dapat melihat ya diagram, dapat mengedit ya. Kemudian ada preferensi, tampilkan status, acak. Jadi yang saya gunakan hanya ini aja, batasi 1 tanggapan. Ini fungsinya 1 email, 1 kuesioner ya, kemudian ini nggak perlu. Kemudian kuis. Nah, ini kalau mau bikin kuis kita tinggal ganti menjadi kuis. Kuis itu ada pertanyaan dan sudah ada jawabannya. Jadi nanti sudah koreksi secara otomatis ya. Kalau sudah kita klik tombol simpan. Berikutnya kita akan supaya ini kuesioner ini bisa diakses oleh responden ya, kita butuh alamat namanya alamat URL. Jadi kita butuh alamat URL. Untuk mendapatkan alamat URL kita klik tombol kirim. Nah, tombol kirim di sini ini bisa email ya, jadi ditujukan ke banyak email kalau kita punya email. Kemudian kita bisa tambahkan link ini, link URL. Nah, ini linknya yang digunakan untuk mengakses dari kuesioner yang sudah kita buat. Nah, sebenarnya di Google Formulir itu ada perpendek URL. Ini kan alamatnya panjang ya. Nah, ini alamatnya panjang. Orang suruh ngetik seperti ini mungkin lama banget.
ada fasilitas untuk memperpendek URL, tapi memperpendeknya juga masih panjang menurut saya. Ya, https://form.gle ya /b-nya besar, p-nya kecil, ini juga masih panjang. Nah, caranya kita perpendek dengan menggunakan layanan yang pertama menggunakan bit.ly atau yang kedua menggunakan SID. Jadi nggak terlalu panjang. Ini kan sebenarnya panjang. Nah, ya. Kita perpendek juga masih seperti ini. Kita salin, ya, kita salin. Kita bisa gunakan alamatnya ini. Saya tuliskan di sini bit.ly.com. Yang kedua s.id, ya, s.id. Kita coba lihat. Yang pertama saudara harus daftar dulu ya, harus daftar dulu. bit.ly.com. bit.ly, kemudian kita bisa pakai s.id. Ya, sekarang lagi tren s.id. Jadi ini tanpa mendaftar pun saudara juga bisa membuat link di sini, memperpendek linknya di sini. Ya. Tapi lebih enak daftar. Kalau daftar kita bisa melakukan editing. Ini daftarnya kita di mana tadi? Ada di sign up ya. Saya kira daftarnya mungkin standar ya, daftarnya standar. Ini juga sama, kita tinggal klik mendaftar. Di sini nanti kita tinggal klikkan alamat email sama password, alamat email dan password. Nah, ini kebetulan saya sudah punya akunnya ya di sini. bit.ly.com. Kemudian satu lagi s.id. Ini sudah login ya, ini sudah login. Cara membuatnya, kalau saudara sudah punya akun ya, ini saya pakai yang free akun ya. Kemudian SID, saya masuk. Nah, cara membuatnya, ini kita tinggal copy ya, copy, kemudian di bit.ly, kita tinggal create, kemudian pilih link ya, create link di sini, kita pastekan di sini. Nah, nanti kita menuju ke akses ini. Dari bit.ly sudah disediakan, namanya nanti adalah bit.ly/2gyx apa ini? LQ3, LQ-nya kecil. Misalkan kita kasih nama kuesioner ya, kuesioner daring misalnya. Atau kalau sudah ada, tapi tidak masalah, ini hanya judul ya. Nah, nanti kita bisa pindah, bisa ganti ya, bisa ganti. Misalkan KSN ya, kecil semua ya, KSN kuesioner misalkan 007 ya. Ini kita coba dulu ya, kita save. Oh, ini berarti sudah ada, misalkan 017 ya, KSN 017. Nah, berhasil ya, berhasil. Untuk membuat link ini jangan diperpanjang lagi ya, artinya kadang-kadang kita buat, nanti dibuat kuesioner psikologi tentang, itu terlalu panjang. Jadi fungsi bit.ly ataupun SID itu untuk memperpendek. Ya, memperpendek. Nah, caranya kita tinggal kombinasikan antara huruf dan angka. Kalau huruf saja kebanyakan sudah terpakai. Ini sudah bisa ya. Kita save, kita copy dulu. Kita save. Sehingga nanti kita tinggal buka di KSN 017. Coba kita buka. bit.ly/KSN 017. Nah, sudah berhasil ya. Nah, ini alamat lengkapnya sebenarnya di sini. Nah, nanti kita mulai melakukan pengisian di sini.
Atau yang kedua kita menggunakan SID. Mana tadi? Nah, ini SID yang sudah saya buat ya. Saya tempelkan di sini. Alamat kuesionernya ini salin. Ctrl V. Nah, ini. Nah, dikasih nama SID TGR RE besar ya. 5 huruf. Kalau mau diganti ya kita tinggal ganti, misalkan apa? KSN sama ya, 017. Kita coba ya. Berhasil ya. Jadi nanti alamatnya ini s.id/ksn017. Jadi sekali lagi ketika saudara menggunakan s.id ataupun bit.ly, jangan sampai linknya terlalu panjang. Intinya kan memperpendek ya, memperpendek, jangan sampai memperpanjang. Kita coba buka. Di sini s.id/ksn017. KSN itu kuesioner, 017 itu hanya kode. Nah, sama ya. Ini adalah ini cara membuat dari bit.ly ataupun kita membuat SID. Silakan nanti saudara bisa mau pakai yang bit.ly atau mau pakai yang SID ya. Kalau bit.ly itu berarti 6 ya, plus titik kan 6 ya jadinya ya. Nah, ini 1 2 3 4 5 6. Kalau SID berarti 1 2 3 4 4. Nah, ini lebih. Ini mungkin lagi tren yang ini ya, kategorinya mudah. Kemudian yang ketiga, gimana caranya membuat QR code ya. Kalau QR code, jadi ini bit.ly.com SID QR code, coba saya searching aja QR code. Nah, QR code saya gunakan QR code generator ya. Coba saya buka dulu. Atau banyak pilihannya ya di sini. Nah, ini banyak pilihannya. Atau bisa pakai QR code. Nah, ini generator ini. Ini hampir mirip ya, hampir mirip. Ini kita copy juga, salin URL ya. Saya klik di sini URL-nya. Buat kode, nanti dia akan mendapatkan kode QR code. Nah, ini kode QR code-nya. Kita juga bisa, ini kalau mau dengan logo ya. Nah, ini misalkan yang bentuknya seperti ini, scan me. Ada yang model scan me-nya di atas ya. Ada yang nah, ini kalau mau daftar ya. Nah, ini yang standarnya seperti ini. Ini standarnya, kemudian kita bisa unduh dalam bentuk JPG ya, ataupun mungkin dalam bentuk yang lainnya ya. Nah, ini bisa ngasih warna ya, bisa memberikan warna. Nah, misalkan kasihnya warna merah misalnya, atau modelnya seperti ini ya. Nah, ini silahkan nanti bisa di ini bisa warna merah ya. Warna merah 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini warna hitam. Ini bisa diunduh JPG ya. Ini nanti hasilnya. Atau kita bisa ke sini juga bisa ya, alamat ini. URL Ctrl V. Nah, ini sudah jadi ya.
Sudah jadi, kemudian kita bisa save. Ini bisa milih PNG atau ini PNG ya. PNG misalkan kita kasih nama kuesioner. Save. Nah, ini nanti menyimpannya di sini. Nah, ini kuesionernya yang nanti akan di-scan ya. Nah, ini nanti yang akan di-scan. Dia nanti ketika pakai perangkat Android atau apa, nanti kita bisa menuju ke alamat yang diinginkan. Nah, itu boleh pakai QR code generator ya, atau pakai ID QR code ya. Kalau saya mungkin hampir sama ya. Hampir sama, bisa. Kalau bedanya, kalau yang ini kita bisa memilih ya, kita bisa memilih dari bentuk dari QR code-nya. Kalau saya biasanya pakai yang ini, QR code generator. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Sekarang kita akan melihat hasilnya. Jadi tadi sebelum saya rekam, saya minta saudara untuk mengisi ya. Ini respon 87 itu dari saudara. Kita klik di sini. 87 tanggapan ya, ini NIM-nya. Kalau mau selesai, sudah tidak bisa diakses lagi, tombolnya ini tidak kita ganti. Nah, berarti artinya ketika mengakses sudah tidak bisa. Ini dari 87 langsung grafik ya. Jenis kelaminnya perempuan terbanyak 80%, 80,5. Laki-lakinya 19,5 atau jumlahnya 17. Ini jumlahnya 70. 70 perempuan, laki-lakinya 17. Psikologi ya lebih banyak perempuannya, ini dari usianya, bisa kita lihat di sini. Ini dari pertanyaan ya. Dari pertanyaan, nanti dia akan membuat grafik saat darurat, apakah kegiatan pembelajaran terlaksana dengan baik, terstruktur, sesuai jadwal. Nah, ini seperti ini. Menjawab baik 31%, 35%, berarti 31, cukup 33, 7% sangat baik, dan 16 kategorinya kurang. Saat darurat, alokasi dana. Ya, 30 orang menjawab antara 100 sampai 200 ribu per bulan. Kemudian 42 orang atau 48%, 50 sampai 100. Ada yang di atas 200 ya. Di atas 200. Jadi bisa pakai data ataupun berlangganan internet ya. Nanti silahkan saudara pakai yang sebelah mana. Ya. Oke, ini kendala tentang internet. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Kita bisa lakukan melihat dari hasil ini, hasilnya bisa kita klik, lihat respon di spreadsheet. Nah, ini namanya, ya. Ini jawabannya. Nah, ini jawabannya. Kemudian kalau kita buka di Excel, kita tinggal file, kemudian kita bisa lakukan download di Microsoft Excel. Ya, kita coba download di Microsoft Excel. Kita buka saja. Mana tadi? Ini adalah hasil dari kuesioner ya. Nah, di sini lengkap ya, di sini jamnya ya. Dia mulai ngisi jam berapa? Ya, mulai ngisinya jam berapa? Jam 7, jam 8, jam 9, jam 15 ya. Sampai barusan yang jam 20 ya, jam 20. Nah, oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi membuat kuesioner dengan Google Formulir ya, membuat Google Formulir.
Ini ada 82 responnya ya. Ini mengenai motivasi kerja. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini tadi ya, ini hasilnya. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya. Jadi nanti saya minta saudara untuk berlatih, sehingga nanti ketika saudara mengambil skripsi untuk pengumpulan data dengan kuesioner, saudara sudah tidak mencetak dalam bentuk kertas lagi, tapi saudara bisa memanfaatkan penggunaan kuesioner. Saya cukupi sekian. Tetap jaga kesehatan, jaga imun ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Keluarga kita juga diberikan kesehatan, dijauhkan dari virus COVID-19 ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.